Badan Pusat Statistik BPS mengungkap masih banyak data ganda dalam pendataan korban bencana di wilayah Sumatera yang dikirimkan oleh pemerintah daerah atau Pemda. BPS menemukan sejumlah identitas tercatat berulang saat melakukan verifikasi data yang dikumpulkan oleh pemerintah kabupaten dan kota. Nah, seperti apa selengkapnya temuan dari BPS? Kami sudah bersama dengan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. Wawancara Pro 3. Bu Amalia, selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Jadi selengkapnya temuan dari BPS adanya data yang ganda ini seperti apa, Bu? Oh, jadi begini Pak, di dalam Satgas Rehab Rekon Bencana Sumatera ini, peran BPS adalah untuk membentuk data tunggal bencana Sumatera dan juga untuk melakukan validasi dan verifikasi data-data yang masuk supaya nanti pada saat pemerintah menyalurkan bantuan untuk korban bencana itu menggunakan data yang sudah clean and clear. Nah, tugas kami lah ini dalam proses pembersihan, validasi, verifikasi, karena memang dari usulan-usulan yang disampaikan oleh Pemda melalui SK-nya itu, kami memang masih menemukan ada beberapa NIK yang ganda. Lalu kemudian ada beberapa duplikasi. Nah, dengan demikian hasil terakhir yang dari 46 kabupaten kota yang mengusulkan masyarakatnya ataupun daftar orang-orang yang untuk dibantu dibantu untuk hunian, stimulan hunian, itu kan sebenarnya ada 52 kabupaten kota yang terdampak di 3 provinsi tersebut. Namun ada 6 kabupaten kota memang tidak mengusulkan dan memutuskan tidak mengusulkan karena dampaknya sangat minimal. Oleh sebab itu Kepala Satgas mengapresiasi sekali kepada 6 kabupaten kota ini yang tidak mengusulkan bantuan stimulan. Kemudian sisanya 46 kabupaten kota mengusulkan daftar orang-orang yang perlu mendapatkan. Bu Amalia. Halo Ibu. Bu Amalia. Ya, terputus ya. Coba kita kontak lagi Bu Amalia. Baik, kami sudah bersama dengan Bu Amalia kembali. Bu Amalia, terputus Ibu tadi Bu. Iya Pak. Ya, tadi Ibu sudah sampai yang kami menerima dari total 46 usulan kabupaten kota itu secara jumlah record atau usulan itu ada 103.824 usulan. Nah, dari situ kami kan harus memastikan ini adalah orang yang unik dan keluarga yang unik. Jadi dalam satu keluarga tidak boleh terdaftar lebih dari 1 anggota. Karena kan ini bantuan stimulan ini bukan ke individu, tetapi bantuannya kan ke keluarga. Jadi satu keluarga satu nik begitu ya Bu Amalia ya? Jadi satu keluarga hanya bisa didaftarkan satu nik. Sehingga dengan demikian ini kami katakan bantuan ini adalah ke keluarga, bukan ke individu. Sehingga kita bersihkan itu yang misalkan dalam satu keluarga tercatat ada 2 orang, kita ambil salah satunya. Ini verifikasi dan validasi. Kemudian kami juga melihat kalau NIK-nya kosong ya kami kembalikan ke daerahnya untuk diisi. Karena kan kita harus tepat bantuan ini, nggak boleh salah sasaran. Sehingga NIK itu menjadi suatu hal yang wajib. Lalu ada NIK yang duplikat atau ganda, itu ada sekitar 2.433. Ini kami bersihkan, gitu kan, dan sebagainya. Jadi Pak, dari hasil ini kami ada 72.213 keluarga yang sudah kami katakan memang ini tunggal. Unik gitu ya Pak. Dan dari 72.213 keluarga ini yang sudah betul-betul bisa diidentifikasi kerusakannya, ada 66.847 keluarga. Jadi ini yang akan segera disalurkan bantuannya oleh pemerintah. Gitu Pak. Jadi kami adalah memang melakukan validasi dan verifikasi supaya bantuannya itu tepat sasaran.
tidak duplikasi. Begitu Pak. Ya. Nah ini yang data Ibu sampaikan tadi sudah final atau masih ada verifikasi lanjutan Bu? Sudah clear Pak. Oh sudah clear ya. Jadi 66.847 sudah clear dan ya Bu Amalia bisa dengar suara saya Bu? Bu Amalia? Ibu bisa dengar suara saya Bu? Bu Amalia? Halo Bu Amalia? Ya baik, ada gangguan sambungan telepon kita ya dengan Bu Amalia. Jadi ternyata BPS menemukan ada duplikat NIK, kemudian juga adanya satu keluarga NIK-nya didaftarkan ada 2. Jadi ini kan bantuannya untuk keluarga bukan pribadi atau perorangan. Jadi satu keluarga hanya bisa mendaftarkan satu NIK saja untuk mendapatkan bantuan. Nah tadi Bu Amalia mengatakan sudah ada 66.847 yang sudah teridentifikasi, terverifikasi kerusakannya, akan segera menerima bantuan dari pemerintah untuk ada bantuan pemerintah itu kan Huntara, kemudian Huntap dan lain sebagainya. Baik, kami sudah bersama dengan Bu Amalia kembali. Bu Amalia. Halo Bu Amalia. Ya, Ibu. Iya. Iya, tadi terputus lagi ya, Bu Amalia ya. Jadi ini sudah final ya Bu, data ini ya Bu ya, sudah tidak ada masalah kalau begitu ya Bu, tidak ada verifikasi. Ya, jadi nanti kan gini Pak, ini kan bukan maksudnya final one shot. Ya. Ini kan semua itu dalam seluruhnya dalam progres Pak. Ya. Jadi nanti kan daerah biasanya akan memperbaharui Oh, kembali. okay. Nah, begitu ini terus, jadi ini semacam living progress, jadi living. Jadi terus proses ini akan terus berlangsung, tetapi yang sudah clear dan clean akan segera disalurkan kepada masyarakat oleh pemerintah dan BNPB Pak. Ya. Begitu. Paling banyak daerah mana ini Bu yang sudah terverifikasi datanya Bu? Ya semua sudah kami verifikasi kan, 46 tadi yang saya bilang. Iya, 46 kabupaten kota 46. Begitu ya? Iya, itu dari hasil kompilasi usulan 46 kabupaten kota. Iya, baik kalau begitu. Bu Amalia, kami nantikan perkembangannya Ibu. Terima kasih banyak Bu. Boleh. Selamat pagi Bu Amalia. Pagi.